Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Dia Bukan Kekasihku. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jakarta 1990. Pagi itu aku terbangun dengan rasa gelisah yang tak terjelaskan. Jam dinding menunjukkan pukul 7. Tapi kegelisahan di hati seakan mengindikasikan adanya sesuatu yang salah. Jakarta masih dipenuhi hiruk pikuk kendaraan dan deru kehidupan kota yang tak pernah tidur. Meski karirku sedang menanjak dengan pesat, ada sesuatu yang mengganjal pikiranku. Dia adalah seorang pengamen cantik yang kutemui di salah satu sudut jalan ibu kota. Wajahnya yang jelita dan senyum manisnya selalu memikatku. Namanya adalah Sinta. Dia bercerita bahwa dia tinggal di sebuah rumah kumuh di bantaran kali bersama ibunya yang sakit-sakitan. Sinta terpaksa menjadi pengamen untuk menghidupi diri dan ibunya karena tak ada pilihan lain. Walaupun demikian, Sinta sangat menjaga dirinya. Aku tidak boleh terlalu sering berkunjung ke rumahnya dan hanya setiap 2 minggu sekali sesuai permintaannya. Sekitar 4 bulan lalu, aku bertemu dengannya dalam sebuah momen ketidaksengajaan. Kami berkenalan dan sejak saat itu ada kekaguman di hatiku, terutama tentang kecantikan parasnya. Setiap kunjungan ke rumahnya selalu membawa pengalaman yang berbeda. Rumah kecil yang kumuh bersebelahan dengan aliran kali yang keruh selalu menyeratkan suasana yang berat. Tapi Sinta dengan segala kesederhanaannya selalu berhasil membuatku merasa betah. Hari itu kami janjian di sebuah halte bis karena aku harus berangkat ke Kalimantan untuk urusan pekerjaan. Rencananya, aku akan berada di sana selama seminggu. Sebelum berangkat, aku ingin memastikan bahwa Sinta baik-baik saja. Halte itu terletak di pinggiran kota dan jauh dari keramaian Jakarta. Sinta berdiri di sana dengan senyum khasnya yang manis. Kami berbincang sebentar sebelum aku naik ke bis yang membawaku pergi. Sinta melambaikan tangan dan aku berjanji akan segera kembali menemuinya. Seminggu di Kalimantan terasa seperti seabad. Pekerjaan yang menumpuk dan jarak yang memisahkan membuatku semakin merindukan Sinta. Sesampainya kembali di Jakarta, aku pun langsung menuju ke rumahnya. Tapi begitu tiba di sana, suasana rumah itu berubah drastis. Tak ada suara merdu dari Sinta dan tak ada senyuman hangat yang menyambutku. Tetangga sekitar dengan lirih memberitahu sebuah kabar yang sangat mengejutkan, bahwa Sinta sebenarnya telah meninggal 2 minggu yang lalu. Hatiku remuk seketika bersama sebuah pertanyaan besar dan menakutkan. Siapa yang menemuiku di halte minggu lalu?
Kebingungan dan kesedihan segera menyelimutiku. Tapi di sisi lain ada tanggung jawab moral untuk membantu ibunya yang sakit. Aku pun berusaha menanggung beban hidup ibunya. Meski beliau menolak untuk pindah ke tempat yang lebih nyaman, kehidupan tetap berjalan. Tapi bayangan Sinta selalu menghantui. Suatu hari, dalam perjalanan pulang dari kantor, aku melihat sosok Ibu Sinta berdiri di halte yang sama. Rambutnya yang memutih dan tubuh yang ringkih membuatku merasa iba. Aku pun lalu mendekatinya. Tapi sebelum sempat berbicara, ada sebuah bis yang datang dan dia pun naik ke dalamnya. Pertemuan singkat itu menambah kebingunganku. 3 minggu kemudian, aku kembali mengunjungi rumah itu. Tapi lagi-lagi aku mendapat kabar dari tetangganya bahwa ibunya Sinta telah meninggal sebulan yang lalu. Jantungku berdetak kencang. Ini adalah kejadian yang mirip. Berarti 3 minggu lalu siapa yang menemuiku di halte? Setiap malam kejadian itu berputar dalam pikiranku. Bayangan Sinta dan ibunya sering menghantui. Suatu malam aku terbangun dengan perasaan ada yang mengawasi. Di sudut kamar, bayangan Sinta berdiri dengan mata yang kosong. Suara air dari kali di dekat rumahnya seolah bergema di ruangan. Saat ku coba mendekat, bayangan itu secara ajaib menghilang. Perasaan mencekam terus membayangiku. Suatu pagi, kuputuskan untuk mencari jawaban. Aku berangkat ke rumah Sinta dan berbicara dengan tetangga sekitar. Mereka menceritakan kisah hidup Sinta dan ibunya yang penuh kesulitan. Tapi yang paling mengejutkan adalah kabar tentang seringnya mereka melihat bayangan Sinta di sekitar rumah setelah kematiannya. Setiap detail yang kudapatkan semakin membuatku yakin pasti ada sesuatu yang tidak biasa. Lalu, aku mengunjungi halte tempat terakhir kali bertemu dengan Sinta dan ibunya. Malam itu, ada lagi kejadian aneh. Terlihat seorang perempuan dengan pakaian lusuh yang wajahnya sangat mirip Sinta. Tapi, sebelum kulangkahkan kaki mendekat, sosok itu menghilang di antara kerumunan. Pertemuan demi pertemuan yang tidak bisa dijelaskan membuatku semakin larut dalam misteri ini. Bayangan itu selalu menghilang tak lama setelah aku bertemu dan meninggalkan rasa penasaran. Berkali-kali kukunjungi halte itu dan berharap menemukan petunjuk yang bisa mengakhiri teka-teki ini. Sejak merantau ke Jakarta, aku memang beberapa kali tertarik dengan hal-hal yang di luar logika. Setelah beberapa hari berlalu, kuputuskan untuk menginap di rumah Sinta. Keputusan menakutkan itu kuambil setelah berkonsultasi dengan Pak Rahman, salah satu tetangganya di bantaran kali yang mengaku juga sering diganggu sosok gaib mirip Sinta dan ibunya. Pak Rahman pula yang menemaniku di tempat kosong itu, yang jauh dari kata layak untuk disebut sebagai rumah. Aku benar-benar ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tengah malam,
terdengar suara langkah kaki di luar kamar. Begitu kubuka pintu, terlihat bayangan Sinta berdiri di ujung lorong. Aku mengikutinya hingga ke tepi kali, di mana dia berdiri diam sambil menatap air yang keruh. Entahlah, ada kekuatan besar seperti naluri yang menggiringku ke tempat ini. Dengan suara gemetar, kupanggil namanya. Sinta? Tapi bayangan itu tidak menjawab. Perlahan, dia membalikkan badan dan memandangku dengan mata yang penuh kesedihan. Lagi-lagi, bayangan itu lenyap, meninggalkan rasa dingin dan takut yang begitu menusuk tulang. Keesokan paginya, ada sebuah surat di meja kamar. Pak Rohman juga terlihat terkejut melihatnya. Surat itu berisi tulisan tangan Sinta yang menceritakan betapa dia sebenarnya mencintaiku, tapi tak ingin membebani dengan penderitaannya. Dalam tulisan itu, Sinta meminta maaf karena harus pergi dengan cara yang tidak biasa. Aku pun terhenyak. Begitu juga Pak Rahman. Semua kejadian yang kualami semakin menggiring ke dalam misteri besar. Sinta dan ibunya mungkin sudah tiada. Tapi misteri terbarunya adalah dia berusaha menyampaikan pesan terakhir kepadaku yang ternyata disayanginya. Cerita ini seakan menjadi pengingat bahwa cinta sejati tak pernah benar-benar hilang. Dalam keheningan malam, aku sering mendengar suara merdu Sinta. Seakan dia masih menghibur dunia dengan keindahan suaranya. Meski raga mereka telah pergi, cinta dan kenangan itu akan tetap hidup. Tapi tetap ada misteri. Siapa yang menemuiku di halte? Dan apa pesan yang sebenarnya ingin disampaikan? Pertanyaan-pertanyaan itu tetap menghantuiku dan membuatku sadar bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak terjelaskan. Dan mungkin ini adalah cara semesta mengingatkan kita untuk selalu menghargai setiap momen dan orang yang kita cintai. Misteri ini masih belum terpecahkan, dan semakin hari rasa penasaran semakin menggerogoti pikiranku. Dalam upaya mencari jawaban, seringkali aku berdiri di halte itu dan menunggu sesuatu yang tidak kuketahui. Malam-malam terasa semakin panjang dengan bayangan Sinta dan ibunya yang menghantui pikiranku. Suatu malam, kuputuskan untuk mengunjungi kembali rumah Sinta. Lagi-lagi bersama Pak Rahman. Dengan hati-hati, kulangkahkan kakiku memasuki rumah yang kini terlihat semakin rapuh dan kosong. Setiap sudut kuperiksa dan berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan rangkaian kejadian aneh. Di dalam kamar Sinta, ada sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi di bawah tempat tidur. Ternyata di sana ada foto-foto lama, surat-surat, dan sebuah buku harian. Aku mulai membaca buku harian itu dengan seksama, mencoba memahami kehidupan Sinta dan ibunya dari sudut pandang mereka. Buku harian itu bercerita tentang kehidupan yang penuh kesulitan dan penderitaan,
Sinta seringkali menulis tentang keinginannya untuk memberikan kehidupan yang lebih layak bagi ibunya. Tapi takdir tak pernah berpihak. Setiap halaman dipenuhi dengan ungkapan cinta dan harapan yang kandas. Tapi ada satu halaman yang membuatku merinding. Di sana tertulis bahwa Sinta sering merasakan kehadiran sosok lain di rumahnya, terutama setelah kematian ayahnya yang tragis. Di zaman itu, buku harian atau diare memang menjadi wadah mencurahkan berbagai perasaan. Sebelum bumi diserang oleh kecanggihan teknologi yang menggerus batas ruang dan waktu, serta merubah banyak kebiasaan penghuninya. Buku harian itu mengungkapkan bahwa Sinta sering melihat bayangan seorang pria di sudut-sudut rumah. Pria itu selalu diam, tapi kehadirannya terasa sangat kuat dan menakutkan. Sinta percaya bahwa itu adalah roh ayahnya yang tidak tenang. Kematian ayahnya yang misterius menambah beban emosional dalam kehidupan Sinta dan ibunya. Setelah membaca buku harian itu, aku mulai yakin ada keterkaitan antara kehadiran bayangan pria itu dengan rangkaian kejadian aneh yang kualami. Mungkinkah roh ayah Sinta masih gentayangan? Dan mungkin pula ada pesan yang berusaha disampaikan. Di malam yang sama, kuputuskan untuk menginap lagi di rumah Sinta. Dan seperti biasa, ditemani oleh Pak Rahman yang terlihat mulai tertarik dengan apa yang kupikirkan. Kami memang beberapa kali terlibat diskusi tentang misteri ini. Kali ini, aku membawa beberapa peralatan untuk merekam suara dan gambar, berharap bisa menangkap bukti adanya kehadiran supranatural. Tengah malam, suasana menjadi semakin mencekam. Angin yang berhembus melalui celah-celah rumah tua itu menghasilkan suara melengking yang menyayat hati. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Aku pun mengambil senter dan berjalan pelan menuju arah suara. Di ruang tamu, bayangan seorang pria berdiri dengan punggung menghadap ke arahku. Suara nafasnya terdengar berat dan dalam. Kurasakan keringat dingin mengalir di sekujur tubuhku. Tapi aku tidak bisa melangkah mundur. Siapa kamu? Ucapku dengan suara sangat gemetar. Bayangan itu perlahan berbalik. Dan terlihat wajah yang tampak pucat dan penuh luka. Matanya kosong, tapi seakan menatap langsung ke dalam jiwaku. Dia membuka mulut seolah ingin mengucapkan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Dalam sekejap, dia menghilang, meninggalkan udara dingin bercampur kengerian. Keesokan harinya, kurasakan tubuhku lelah dan pikiranku semakin kacau. Kebetulan hari Minggu. Kubawa hasil rekaman ke seorang teman yang ahli dalam bidang supranatural. Dia memeriksa rekaman tersebut dan mengatakan bahwa ada suara aneh yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Suara itu
terdengar seperti bisikan acak dan mencoba menyampaikan sesuatu yang tak bisa ku mengerti. Temanku lalu menyarankan untuk mengadakan semacam ritual pemanggilan arwah agar roh yang bergentayangan bisa berkomunikasi lebih jelas. Malam itu kami berkumpul di rumah Sinta, membawa lilin, dupa dan beberapa barang milik Sinta yang kami temukan di kotak kayu. Temanku Gilang tampak sangat serius. Begitu pula Pak Rahman yang semakin aktif terlibat dalam pemecahan misteri ini. Ritual dimulai dengan doa dan meditasi, mencoba menciptakan suasana yang tenang dan penuh konsentrasi. Lilin-lilin menyala dan asap dupa mengisi ruangan dengan aroma yang menenangkan. Tiba-tiba, suasana berubah. Udara terasa berat dan suhu ruangan menurun drastis. Sebuah suara pelan terdengar, seperti bisikan dari dunia lain. "Maafkan aku." Suara itu bergema di seluruh ruangan, membuat kami semua merinding. Bayangan pria itu muncul kembali, dan kali ini lebih jelas. Wajahnya menunjukkan ekspresi penyesalan yang begitu mendalam. Gilang lalu bersuara, "Apa yang kamu inginkan?" Bayangan itu menghilang dan muncul kembali di sudut ruangan, lalu menghadap sebuah cermin tua. Di dalam cermin terlihat bayangan Sinta dan ibunya berdiri bersama pria itu. Ketika bayangan itu menghilang, tiba-tiba kurasakan beban yang seakan terangkat dari dadaku. Entahlah, apakah arwah mereka telah menemukan kedamaian. Walau aku tak terlalu yakin dengan apa yang dilakukan Gilang. Hanya saja, pertanyaan besar masih tetap menghantui pikiranku. Siapa yang sebenarnya menemuiku di halte beberapa minggu lalu? Kejadian-kejadian aneh terus berlanjut, tapi terasa intensitasnya memang menurun. Kurasakan ada koneksi yang kuat antara diriku, Sinta, dan keluarganya. Beberapa kali teringat di benakku senyum manis Sinta dan semangat juangnya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang yang dia cintai. Suatu malam, aku bermimpi bertemu dengan Sinta. Dia tersenyum padaku dan mengucapkan terima kasih. Aku pun tak paham untuk apa ucapan terima kasih itu. Ketika aku terbangun, terasa lebih tenang. Walau banyak misteri yang belum terpecahkan, ada keyakinan di hatiku. Suatu saat akan ada jawaban dari semua pertanyaan ini. Perjalanan ini mungkin belum berakhir. Dan setiap langkah yang kuambil, kuharapkan lebih mendekatkan pada setiap jawaban yang tersembunyi di balik bayang-bayang Sinta dan keluarganya. Kehidupan kembali seperti biasa, tapi misteri tentang mereka tetap menjadi bagian dari diriku. Pertemuan-pertemuan supranatural yang kualami membuatku semakin yakin bahwa ada dunia lain
yang berusaha berkomunikasi denganku. Entahlah kenapa aku yang terpilih. Mungkin karena ada tanggung jawab yang harus kuselesaikan. Suatu hari, aku menerima sebuah surat dari seorang pria tua. Dia mengaku sebagai teman lama ayah Sinta. Entahlah, semuanya tetap berlangsung ajaib. Dari mana pria tua itu mengetahui alamatku? Dalam suratnya, dia menceritakan bahwa ayah Sinta sebenarnya adalah seorang mantan penyelidik paranormal yang pernah terlibat dalam banyak kasus misterius. Dia mengatakan bahwa Sinta dan ibunya mungkin terjebak dalam kutukan yang berhubungan dengan pekerjaan ayahnya. Surat itu mengarahkan aku ke sebuah tempat di pinggiran Jakarta. Sebuah rumah tua yang dulu digunakan oleh ayah Sinta sebagai markasnya. Lagi-lagi kulibatkan Pak Rahman. Di sana aku menemukan banyak dokumen dan catatan tentang kasus-kasus yang pernah ditangani. Sang pria tua pengirim surat tinggal di sana dan menyambut kami berdua dengan begitu hangat. Salah satu kasus yang menarik perhatianku adalah ceritanya tentang roh-roh yang tidak tenang karena meninggal dengan cara yang tidak wajar. Dalam catatan itu, ayah Sinta menulis tentang bagaimana dia berusaha membantu roh-roh ini menemukan kedamaian. Lagi-lagi, semua ini tak terlalu kupercaya. Tapi perjalanan ini terasa makin menarik. Lalu, kuputuskan untuk mengunjungi kembali rumah Sinta dan berbicara dengan para tetangganya. Dari mereka, aku mendapat informasi tentang kematian tragis ayah Sinta yang ternyata dilakukan oleh seorang yang dia coba bantu. Kejadian itu terjadi di rumah yang dulu mereka tinggali, dan beberapa kali aku menginap bersama Pak Rahman. Sinta dan ibunya selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres sejak itu. Pak Rahman ternyata adalah seorang pendatang pula. Tidak seperti beberapa tetangga, Pak Rahman hanya bisa menceritakan kejadian sekitar 4 atau 5 tahun terakhir. Dengan bantuan Gilang lagi, kami melakukan ritual terakhir di sana. Gilang mencoba memanggil roh ayahnya Sinta dan mencoba berkomunikasi. Setelah beberapa saat, bayangan pria itu muncul kembali. Kali ini dengan ekspresi yang lebih tenang. Gilang lalu terlihat memejamkan mata dan seperti berkomunikasi dengan sesuatu. Dalam ketakutan, bayangan pria itu tetap berdiri. Bayangan itu lalu menunjuk ke arah sebuah laci tua di sudut ruangan. Bersama Gilang dan Pak Rahman, kami membuka laci itu dan ternyata ada sebuah kotak kecil yang terkunci. Ada pula kuncinya di atas kotak itu. Ternyata di dalamnya kami menemukan surat terakhir dari ayah Sinta. Dalam surat itu,
dia meminta maaf atas semua kesulitan yang mereka hadapi dan berharap mereka bisa hidup bahagia tanpa dirinya. Dengan membaca surat itu, kurasakan energi yang berbeda, seolah beban yang selama ini mengikat mereka perlahan terangkat. Bayangan pria itu tersenyum sebelum akhirnya menghilang. Aku, Gilang dan Pak Rahman saling berpandangan. Hari itu, rumah Sinta terasa lebih damai. Beberapa hari kemudian, aku pergi ke halte untuk terakhir kalinya. Halte itu pula yang menjadi saksi pertemuan terakhirku bersama Sinta dan ibunya. Ku berharap bisa menemukan jawaban, tapi yang kutemukan justru adalah keheningan dan kedamaian. Setelah beberapa menit terpaku di sana, seorang perempuan tua yang sangat mirip dengan Ibu Sinta tiba-tiba terlihat melintas. Dalam momen yang sangat singkat itu, dia tersenyum padaku. Tak lama kemudian, sosok itu menghilang ditelan hembusan angin malam. Aku pun tersenyum dan dalam hati merasakan ketenangan. Mungkin jawaban dari semua pertanyaan ini tak akan pernah kutemukan sepenuhnya. Hanya saja, aku selalu berharap dan berdoa Sinta, ibu dan ayahnya menemukan kedamaian di alam sana. Dari mereka semua, rasanya ada pelajaran penting tentang cinta, pengorbanan, dan kehidupan. Kisah ini menjadi bagian dari hidupku dan mengajarkan untuk lebih menghargai setiap momen dan orang-orang di sekitarku. Setiap kali kulewati halte itu, teringat pula Sinta dan keluarganya. Lagi-lagi, aku selalu berdoa bahwa mereka kini telah beristirahat dengan tenang di alam sana. Banyak pula teman-temanku yang berpendapat berbeda, bahwa yang menemuiku bukanlah arwah orang yang meninggal, tapi hanyalah jin yang menyerupai mereka. Sedikit banyak, aku setuju. Tapi bagiku, semua rangkaian kejadian aneh tentang Sinta tetap mengandung pelajaran dan hikmah penting. Jakarta, 2010. Aku adalah Budi, seorang pria yang kini berusia 45 tahun. Saat ini, aku bekerja sebagai seorang konsultan bisnis di Jakarta. Sebuah pekerjaan yang memberiku kesempatan untuk bertemu dengan banyak orang dan membantu mereka mencapai tujuan bisnis. Sudah lebih dari 2 dekade sejak kejadian misterius itu terjadi. Pada saat itu, usiaku 25 tahun. Seorang profesional muda dengan karir yang menjanjikan di depan mata. Perkenalanku dengan Sinta, seorang pengamen cantik yang hidup dalam kemiskinan bersama ibunya, membuka mataku terhadap realitas kehidupan yang berbeda dari yang selama ini ku kenal. Meskipun hanya bertemu setiap 2 minggu sekali, setiap pertemuan kami selalu memberikan makna yang mendalam. Setelah peristiwa-peristiwa aneh yang ku alami,
kuputuskan untuk mengabdikan sebagian hidupku membantu orang-orang yang kurang beruntung. Sama seperti yang pernah kulakukan untuk Sinta dan ibunya. Aku bersama beberapa teman yang sepaham terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan sering mengunjungi daerah-daerah kumuh untuk menyalurkan bantuan. Bagiku, ini adalah salah satu cara untuk menghormati kenangan tentang Sinta dan keluarganya. Walau tahun-tahun berlalu, tetap terekam jelas ketika aku berdiri di halte itu, menunggu seseorang yang ternyata bukan Sinta. Siapa yang menemuiku saat itu akan tetap menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Tapi aku harus menerima bahwa tidak semua pertanyaan dalam hidup harus memiliki jawaban yang jelas. Kini, setiap kali aku melewati halte itu, teringat pula senyum Sinta yang manis dan wajah tenang ibunya. Setiap malam, sebelum tidur aku selalu berdoa untuk mereka. Juga kuajarkan pada anak-anakku, terutama tentang pengorbanan dan cinta dalam kehidupan ini. Meski hidup terus berjalan dan waktu tidak pernah terhenti, kenangan tentang Sinta dan keluarganya akan selalu menjadi bagian dari diriku. Bagiku, mereka adalah bukti bahwa cinta sejati tidak pernah hilang. Meski dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan. Dan aku, Budi, akan selalu mengenang mereka dengan penuh cinta dan penghargaan. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Dia Bukan Kekasihku. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.